banyak orang yang menganggap saya abu-abu. Tidak ke sana, tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak putih, tidak hitam. Ada juga yang menganggap saya berpijak di dua kaki kan, cari aman dan sebagainya. Perlu saya perjelas bahwa kalaupun saya disebut abu-abu, abu-abu itu juga ada harganya. Kiai Imad dengan saya sampai sekarang, ya walaupun saya diblokir sudah lama sama Kiai Imad, saya diblokir sama Kiai Imad WA saya. Tapi saya yakin di hati Kiai Imad ada sayang pada saya. Artinya kami dulu biasa diskusi, ada sayang. Itu sebabnya sampai sekarang walaupun saya berbeda dengan Kiai Imad, saya nggak pernah dengar Kiai Imad ngaci maki saya. Sejarah panjang konflik Ba'alawi di Indonesia bersama Kiai Haji Ali Badri Masyhuri dari Pasuruan, Jawa Timur. Ketika kemudian pihak Ba'alawi dan non Ba'alawi itu kemudian bentrok, mereka berantem sama imigran, tapi kericuhan itu sangat-sangat mengganggu bagi pribumi ketika itu. Mereka sering ngomong soal kafaah, memalukan bukan hanya bagi orang Yaman, bukan hanya bagi orang Hadramut, tapi pertikaian mereka ketika itu membuat malu semua bangsa Arab. Sampai ketika bertikai itu mereka ada yang saling bunuh dan berbagai hal keji dilakukan antar mereka, sehingga kemudian kerajaan Saudi berusaha mendamaikan, kerajaan Al-Qatiri Yaman berusaha mendamaikan, dan semuanya gagal. Nah itulah kondisi Ba'alawi ketika itu. Sehingga ketika mereka berantem, mereka bertikai, tentunya kan keributan itu mengganggu pribumi. Pribumi sedang mikir gimana mau berjuang, gimana mau merdeka, sementara Ba'alawi dan non Ba'alawi di sini berantem. Ini ada salah satunya bahwa istri pertama saya adalah dari keluarga bin Yahya. Ini menarik. Bukan karena mereka menerima sebetulnya. Kenapa mereka nggak meributkan saya menikahi bin Yahya? Ya karena memang ketika itu saya melakukan hal yang lebih besar dari itu bagi mereka. Jika itu tidak boleh, coret saja nama saya di Rabito. Saya tegaskan, bahkan Rabito Alawiyah sendiri bersikap tidak baik. Nah, siapa yang nggak sakit hati kemudian dibilang nasabmu palsu, dibilang kamu ngaku-ngaku gitu kan? Sekarang terbalik gitu kan ya? Terbalik. Justru Ba'alawi yang dipermasalahkan oleh banyak orang nasabnya gitu kan ya. Maka konflik sekarang ini dianggap sial lah bagi sialnya Ba'alawi gitu kan. Sialnya Ba'alawi. Dulu mereka bikin gara-gara, sekarang ada yang mereka digara-garain juga gitu kan ya. Jadi saya sering ngomong saya dengan pendukungnya Ba'alawi ya. Kalau saya kan tengah-tengah, nggak dukung siapa-siapa. Saya sering ngomong dengan pendukung Ba'alawi. Ketika mereka marah-marah dengan Kiai Imad, itu Kiai Imad zalim. Saya bilang gini, kalau emang Kiai Imad itu zalim, anggaplah zalim. Itu artinya Allah mengirim orang zalim kepada orang zalim. Karena yang zalim duluan kan mereka kan. Mereka zalim duluan mendustakan nasab keluarga Wali Songo, dikirimlah oleh Allah orang zalim yang lain, yaitu Kiai Imad untuk mendustakan nasab mereka. Itu kalau Kiai Imad mau dibilang zalim. 36 tahun. Ba'alawi dulu berkonflik dengan Irsyadiyun 36 tahun. Sekarang Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun baru setahun lebih. Al-Irsyad begitu diajak, ayo damai, mereka siap berdamai. Rabito Alawiyah yang tidak mau. Itu zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dibuat damai apakah sama seperti dulu nggak mau atau bagaimana? Harus ada kitab sezaman, harus ada manuskrip zaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabito Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Jadi saya rasa konflik ini serial. Sejarah panjang konflik Ba'alawi di Indonesia bersama Kiai Haji Ali Badri Masyhuri dari Pasuruan, Jawa Timur. Kiai Haji Ali Badri Masyhuri adalah tokoh di belantika polemik nasab sebetulnya, sampai mengeluarkan buku ini. Ada buku yang berjudul Tetap Sayang Habaib Selamanya. Pertanyaan pertama mungkin dari saya itu, siapa sebetulnya versi Kiai Ba'alawi ini? Silakan Pak Kiai.
Baik, Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Ba'alawi adalah keluarga yang sudah dikenal di dunia Islam. Mereka adalah keluarga keturunan Habib Alawi bin Ubaidillah. Dari nama Alawi bin Ubaidillah inilah kemudian dikenal keluarga Ba'alawi. Ba'alawi itu maksudnya bin Alawi, anak Alawi. Keluarga anaknya Alawi. Di Yaman biasa mereka mengganti bin dengan Ba. Mungkin sudah. Jadi Ba'alawi sudah dikenal di dunia, khususnya di Hadramaut karena memang pusatnya di Tarim Hadramaut. Bahwa sekarang ini setelah sekian abad, Ba'alawi memiliki banyak prestasi di dunia keilmuan, di dunia tarbiyah, sehingga di Tarim khususnya Ba'alawi memang dikenal sebagai pemimpin para ulama. Mereka pemegang kepemimpinan dunia keilmuan, dunia tarbiyah, khususnya di Tarim. Karena memang dalam sejarah di awal-awal keluarga Ba'alawi, mereka itu dikenal belajarnya kepada masyayikh. Belajarnya kepada orang yang bukan keluarga Ba'alawi. Dan keluarga Ba'alawi telah melahirkan orang-orang besar di dunia Islam sebagai ulama, sebagai cendekiawan, dan tentu ini sudah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Kalau saya mau menceritakan kebesaran keluarga Ba'alawi atau kemuliaan keluarga Ba'alawi, mungkin kurang pas kalau saya ngasih contoh dengan habaib di Indonesia, karena sekarang ini sebagian orang Indonesia sudah kurang percaya dengan Ba'alawi. Maka kalau saya ambil contoh Indonesia mungkin langsung tolak. Kemarin saya wawancara podcast dengan Kiai Imad. Biografi yang menerangkan beliau ini. Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah di abad itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'alawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar. Seorang mujtahid mutlak. Seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid atau bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah. Disitulah dia mengkreasi, bukan hanya memunculkan namanya sebagai silsilah keturunannya ke atas, tapi juga Ali As-Sakron telah berhasil membuat sosok Ubaidillah ini yang fiktif itu sebagai sosok yang menyejarah dengan kesejarahan yang diglorifikasi sedemikian rupa, sehingga hari ini pun ulama-ulama kita memanggilnya Al-Imam Ubaidillah. Al-Imam Ubaidillah. Imam yang tanpa ada kesejarahan pada masanya yang bisa diverifikasi dalam kitab-kitab yang semasa. Sedangkan ulama-ulama saat itu 383 Hijriah itu sudah banyak menulis kitab. Imam Syafi'i itu lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah dengan kitabnya yang banyak. Ibnu Ishaq
itu lahir 80 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sejarah. Kemudian ulama-ulama lain, Abu Hanifah, bahkan wafatnya Abu Hanifah saja 150 Hijriah. Jadi pada saat itu seharusnya kalau memang dia seorang ulama, namanya sudah masuk di dalam reportase para ulama. Baik ulama sejarah tentang sosoknya maupun ulama-ulama ilmu pengetahuan, fikih, teologi dan lain sebagainya di dalam pendapat-pendapatnya. Kalau memang dia sebagai seorang ulama. Tetapi sayang, hal itu tidak bisa kita temukan. Hada ya dulu ala ana hadda syakhsa sahsun muzayyafun sahsun ma'dumun. Baik, ini polemik nasab itu sampai sejauh ini masih terus seperti itu, Pak Kiai. Tapi mungkin kita kembali lagi kepada tema yang selanjutnya, bahwa sejak kapan bahwa polemik Ba'alawi itu muncul di Indonesia? Mungkin Pak Kiai, di buku ini saya mencoba bahwa pada abad ke-18 ada oknum Ba'alawi menyusup ke Keraton Banten lain sebagainya. Mungkin sepengetahuan Pak Kiai seperti apa, Pak Kiai? Silakan. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa yang dijelaskan oleh Kiai Imad itu adalah soal histori, ya, soal sejarah. Bahwa kalau memang Ba'alawi mengklaim sebagaimana yang sering kita dengar, misalnya leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas semua adalah mujtahid mutlak, itu memang benar apa yang dikatakan Kiai Imad, bahwa secara histori Habib Ubaidillah memang tidak terdapat dalam kitab-kitab sejarah, ya. Sehingga kalau beliau bilang bahwa Habib Ubaidillah bukan tokoh historis, betul, artinya itu tidak berlebihan. Bahkan bukan Kiai Imad saja yang mengatakan begitu. Jauh sebelum beliau ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, beliau mufti Hadramaut, beliau mengkritisi pernyataan-pernyataan yang beredar di kalangan Ba'alawi bahwa leluhur Ba'alawi semuanya adalah mujtahid mutlak, di mana kata beliau, beliau tidak menemukan data itu, tidak menemukan data bahwa semua leluhur Ba'alawi mulai dari Faqih Muqaddam hingga ke atas itu adalah mujtahid mutlak. Bahkan kata beliau hanya ulama biasa saja. Artinya untuk gelar imam saja dianggap tidak memenuhi syarat lah. Karena tidak-tidaknya kalau udah dikenal imam kan ketahuan siapa saja muridnya gitu kan, itu maksud beliau. Artinya bahwa Ubaidillah itu adalah tokoh, bukan tokoh historis, itu betul. Karena memang tidak ada kitab-kitab tarajim atau tabaqat yang menyebutkan nama beliau, bahkan apalagi menyebutkan kiprah beliau di dunia keilmuan. Karena Pak Yusuf, di dunia Islam itu di setiap zaman para ulama selalu menulis nama ulama di zaman mereka. Minimal menyebutlah bahwa ada nama fulan terkenal alim misalkan. Bahkan banyak yang ada menyebutkan biografi lebih lengkap. Dan betul kata Kiai Imad bahwa nama Ubaidillah tidak ada dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab nasab. Itu yang saya ingin komentari terkait itu. Dan ini bukan bicara soal nasab. Baik, kemudian yang antum tanyakan, sejak kapan Ba'alawi berkonflik? Ya mungkin kalau yang saya tahu berdasarkan sejarah yang beredar turun-temurun di Banten, memang Ba'alawi punya konflik dengan pribumi, ya, dengan pribumi waktu itu, seperti yang tadi Pak Yusuf katakan, yaitu berawal dari abad 18 ya, 18, di mana ada salah satu keluarga Ba'alawi, yaitu keluarga Ba'bud, dan masuk ke keraton Banten, hingga kemudian ada perempuan dari keluarga Ba'bud ini menikah dengan sultan, menjadi ratu. Di mana kemudian ratu ini mengkudeta sultan. Dan tentu saja
keluarga ini tidak mungkin dengan sendirinya bisa masuk ke kesultanan, apalagi dengan sendirinya kemudian menghimpun kekuatan untuk mengkudeta. Dan saya yakin ini adalah bagian dari skenario dari Belanda lah. Artinya Belanda memanfaatkan keluarga ini untuk kemudian mengkudeta Sultan Banten. Dan itulah yang tercatat dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Dan saya lihat ini adalah konflik pertama. Konflik pertama yang pernah terjadi antara Ba'alawi dengan pribumi, khususnya ketika itu pribumi Banten. Nah, kemudian ada juga konflik berikutnya yang tercatat dalam sejarah, yaitu konflik Ba'alawi terkait dengan Geger Cilegon. Geger Cilegon itu kan ceritanya para ulama, para kiai, ahli tasawuf, ahli torekoh sudah mempersiapkan untuk melawan Belanda. Namun kemudian Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa mereka itu adalah pemberontak. Artinya beliau mengharamkan, melarang upaya para kiai Banten untuk melawan Belanda, dan ini yang diingat oleh orang-orang Banten dari Ba'alawi. Ini konflik yang kedua. Walaupun kemudian ada perdebatan lah antara habaib sekarang membela Habib Utsman bin Yahya, namun faktanya terlepas perdebatan itu nanti siapa yang menang, faktanya sampai sekarang orang Banten ingat itu, bahwa Habib Utsman bin Yahya itu telah melukai perasaan kiai Banten. Bahkan fatwa Habib Utsman mengakibatkan hal yang sangat tidak menyenangkan, di mana para prajurit Banten kemudian ada yang dibunuh, ada yang dibuang, ada yang disiksa dan sebagainya. Ini adalah konflik kedua antara keluarga Ba'alawi dengan pribumi khususnya Banten, di mana saya kemudian melihat ini sekarang ini konflik sekarang ini dimulai dengan Kiai yang asal Banten ya. Jadi rupanya memang dari awal memang dengan Banten, sehingga Banten pun yang mulai ya. Walaupun sekarang kemudian dari luar Banten juga ikut-ikutan dan mereka merasa ini bukan urusan Banten, ini bukan hanya masalah Banten, tapi ini masalah semua bangsa Indonesia. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa konflik ini memang konflik antara Ba'alawi dengan pribumi, itu bermula antara Ba'alawi dengan orang Banten. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulu orang-orang Banten, ya, walaupun tidak semuanya, ya, khususnya dari keluarga Kesultanan Banten, dulu pernah bersama saya mendirikan perhimpunan keluarga Wali Songo, di mana ketika itu keluarga Wali Songo masih disepakati sebagai Asmat Khan Ba'alawi, bagian dari Ba'alawi. Sehingga ketika muncul satu perhimpunan ini, di mana tujuannya sebetulnya hanya untuk internal keluarga, untuk silaturahim dan untuk sosialisasi manhaj dakwah Wali Songo, kemudian muncul juga di media, maka ketika itu banyak Ba'alawi yang menyerang kami, menghina kami dan sebagainya. Singkat saja saya jelaskan bahwa itu juga merupakan bagian konflik yang merupakan kelanjutan lah, macam seri ketiga, konflik seri ketiga antara Ba'alawi dan orang Banten, di mana ketika orang Banten muncul, ketika itu bersama saya untuk menyatukan para Wali Songo, dan kemudian kami ketika itu sepakat menerima dengan versi Ba'alawi bahwa Wali Songo, bahwa Syekh Jubaidul Kubra itu adalah Ba'alawi dari marga Ahmad Khan. Namun pada akhirnya mereka justru bersikap kurang baik, dan tentunya ini juga membekas di hati orang Banten, khususnya para Tubagus, bahwa mereka sekian belas tahun disakiti oleh Ba'alawi gitu kan. Sehingga ini merupakan rentetan dari sekian konflik antara Ba'alawi dengan orang Banten. Dan kemudian konflik yang ketiga tadi kemudian meledak begitu muncul di media. Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Sebetulnya narasi Habib Bahar sudah lama sering diucapkan oleh oknum-oknum Ba'alawi. Hanya meledaknya ketika Habib Bahar. Dan itulah kemudian yang kemudian orang-orang yang selama ini saya lihat sudah menahan rasa jengkel mungkin. Mereka punya panggung sekarang ini untuk semacam balik mempertanyakan nasab Ba'alawi. Dan sebetulnya persyaratan yang diajukan oleh Kiai Imad itu,
bahwa harus ada kitab sezaman, harus ada manuskrip sezaman. Sebetulnya jauh sebelum Kiai Imad mengajukan itu, sebetulnya Maktab Daimi Rabithah Alawiyah sudah mengajukan itu duluan kepada keluarga Wali Songo. Artinya Wali Songo dipermasalahkan nasabnya ke bawah, dipersulit untuk menerima atau mengakui, yaitu dengan cara harus ada kitab sezaman, harus ada kitab, harus ada manuskrip. Bahkan ada yang bilang harus ada saksi bahwa kamu anak siapa, ayahmu anak siapa, kakekmu anak siapa. Dan sekarang karena saksinya sudah pada mati semua, sudah nggak bisa. Itu syarat-syarat seperti ini, ketat seperti ini sebetulnya diajukan lebih dulu oleh kalangan mereka sebelum Kiai Imad. Dan Kiai Imad, saya bilang Kiai Imad hanya niru saja gitu kan. Ketika kemudian Kiai Imad memberikan persyaratan yang sama kepada keluarga Ba'alawi terkait nasab mereka. Jadi saya rasa konflik ini serial apabila dikaitkan dengan orang Banten, bahwa sejak lama memang orang-orang Banten menyimpan rasa nggak nyaman dengan Ba'alawi sejak kudeta Sultan Banten oleh keluarga Pak Bud itu. Demikian Pak Yusuf. Ya, baik, Pak Kiai, saya membaca buku Anda ini, bagaimana konflik akhirnya, dan kemudian dari situ menjadi sebuah geger seperti itu. Mungkin ini bisa diperjelas kepada netizen, seperti apa ini sejarah yang bisa Anda ungkap. Silakan, Pak Kiai. Baik Pak Yusuf, sebetulnya itu konflik antara Ba'alawi dengan sesama imigran non Ba'alawi sebetulnya. Cuman karena emang mereka bikin keributan dan mengganggu pribumi juga ketika itu, sehingga sebetulnya kalau mau dimasukkan ini juga bagian dari episode itu gitu. Artinya ini adalah episode kesekian lah kalau emang itu mau dimasukkan, karena emang walaupun mereka berantem sama imigran, tapi kericuhan itu sangat-sangat mengganggu bagi pribumi ketika itu. Jadi itu berarti terkait dengan migrasi ya, migrasi Ba'alawi ke Indonesia. Faktanya ditulis dalam sejarah, kedatangan mereka itu untuk bekerja, bahwa di Yaman kesulitan cari makan, cari kerjaan gitu kan. Sementara keluarga Ba'alawi khususnya karena yang merantau ke Jawa, yang datang ke Jawa untuk bekerja bukan hanya Ba'alawi, semua Ba'alawi dan non Ba'alawi ketika itu datang ke Jawa untuk bekerja. Tapi khusus Ba'alawi, dikatakan oleh ahli sejarah Ba'alawi sendiri di Yaman bahwa yang membuat Ba'alawi itu besar-besaran hijrah ke Jawa itu karena mereka sulit mendapatkan lapangan kerja, sulit mencari pekerjaan. Sementara populasi keluarga Ba'alawi semakin besar, semakin banyak keluarga Ba'alawi dan sedikit lapangan kerja, sehingga Jawa adalah tujuan yang sangat menarik untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga ketika banyak Ba'alawi dan non Ba'alawi dari Yaman hijrah ke Indonesia, tentunya sebagai imigran di mana-mana kan orang kalau sudah hijrah atau bermigrasi ke sebuah negara, pasti mereka berhimpun. Pasti mereka bikin perhimpunan atau paguyuban. Nah, Rabithah Alawiyah itu sebetulnya adalah paguyuban imigran Yaman ketika itu. Rabithah Alawiyah itu didirikan untuk paguyuban semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non Ba'alawi. Sehingga lembaga ini, paguyuban ini sempat dikritik oleh banyak Habib di Yaman. Di antaranya termasuk Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Asqaf, Mufti Hadramut. Beliau mengkritik, kalau ini adalah paguyuban untuk bersama, untuk semua imigran Yaman, kenapa kok pakai nama Alawiyah? Nah, jadi Habib Yaman sudah keberatan dengan nama Alawiyahnya ini. Kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, saya awalnya tertarik, suka sekali dengan Rabithah Alawiyah, karena Rabithah Alawiyah ini bisa menghimpun semua keluarga dari Yaman, dari Hadramaut, dan bisa membantu semua pekerja asal Hadramaut di Jawa ini sehingga sejahtera. Kata beliau, sampai-sampai orang Hadramaut itu
banyak berharap dari Rabi'ah Alawiyah, ya. Orang-orang Hadramaut, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi, banyak berharap dari Rabi'ah Alawiyah lebih banyak daripada mereka berharap pada Imam Mahdi katanya. Artinya nanti di akhir zaman kita kan ketika terdesak berharap pada Imam Mahdi. Kata Habib Abdurrahman, seolah-olah harapan mereka kepada Rabi'ah Alawiyah itu lebih besar kepada orang di akhir zaman nanti berharap kepada Mahdi gitu. Artinya Rabi'ah Alawiyah begitu berperanan di dalam mensejahterakan orang-orang Hadramaut, baik di tempat migrasi mereka atau di Jawa ini, ataupun di kampung halaman mereka di Hadramaut. Namun kata beliau, saya keberatan dengan beberapa poin-poin kanun yang dibuat dalam Rabi'ah Alawiyah. Di antaranya keberatan dengan nama Rabi'ah Alawiyah. Mestinya jangan pakai nama Alawiyah kalau untuk paguyuban bersama. Ini dinyatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Dan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu datang ke Jawa pada tahun 1916. Dalam catatan beliau yang masih berupa manuskrip, beliau banyak menyebut kalimat Rabi'ah Alawiyah, Rabi'ah Alawiyah. Beliau mendamaikan Rabi'ah Alawiyah, mau mendamaikan Rabi'ah Alawiyah dengan Al-Irsyad. Artinya sudah jelas di tahun itu, di tahun 1916 Rabi'ah Alawiyah itu sudah ada. Bahkan Al-Irsyad berdiri tahun 1914. Dan Al-Irsyad berdiri itu Syekh Surkati mendirikan Al-Irsyad, ya, menyarankan agar Arab-Arab yang lain membuat Al-Irsyad karena Syekh Surkati melihat ada kesenjangan antara Ba'alawi dengan Arab yang biasa itu ketika mereka membuat sekolah, yaitu sekolah Jamiat Khair. Jamiat Khair itu didirikan oleh mereka, namun terkesan seperti didominasi oleh Ba'alawi. Sehingga orang-orang Arab yang bukan Ba'alawi, mereka nggak suka sekolah di Jamiat Khair. Nah, ketika Syekh Surkati melihat itu, beliau berusul, gimana kalau kalian bikin sekolah sendiri? Maka membuatlah Al-Irsyad. Sehingga Al-Irsyad itu awalnya lembaga pendidikan saja, bukan paguyuban. Cuman ketika kemudian pihak Ba'alawi dan non-Ba'alawi itu kemudian bentrok, dan mereka memisah, maka kemudian seolah-olah Al-Irsyad itu adalah paguyuban non-Ba'alawi, Rabi'ah Alawiyah adalah paguyuban Ba'alawi. Padahal awalnya Rabi'ah Alawiyah itu adalah paguyuban bersama. Itulah. Jadi Rabi'ah Alawiyah itu aslinya adalah paguyuban bersama bagi semua imigran Yaman, baik Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Dan kepengurusannya pun dari awal banyak juga yang non-Ba'alawi. Termasuk donaturnya banyak yang non-Ba'alawi. Sehingga ketika Rabi'ah Alawiyah bentrok, ketika Ba'alawi bentrok dengan orang-orang non-Ba'alawi terkait tadi masalah kafah itu, maka dari Ba'alawi yang baik-baik pun kemudian marah. Termasuk ada dari keluarga Al-Kaf yang selama ini menjadi donatur terbesar di Rabi'ah Alawiyah, langsung mencabut donasinya. Langsung berhenti tidak memberikan donasi. Dan mungkin perlu diperjelas juga bentroknya kenapa gitu kan. Nah, jadi bentroknya begini. Sebetulnya sejak lama Ba'alawi Indonesia itu ketika bermigrasi ke Indonesia, mereka sering ngomong soal kafaah. Bahwa kalau bukan Sayyid tidak layak menikahi Syarifah itu kan ya. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini sering diucapkan bikin nggak nyaman perasaan yang non Ba'alawi gitu kan. Tersinggung lah gitu kan. Mereka mungkin simpan perasaan itu hingga akhirnya pada tahun 1906 di Singapura itu ada satu kejadian, yaitu ada seorang Syarifah Ba'alawi, ya, wanita Ba'alawi menikah dengan orang India, dan kemudian ada seorang habib di sana berfatwa nikahnya nggak sah. Nah, itulah kemudian mungkin yang sejak lama disimpan itu meledak di situ, sehingga kemudian mereka melawan. Yang non Ba'alawi kemudian melawan fatwa itu hingga bentrok, dan kemudian ada satu habib di Singapura minta fatwa ke Yaman, ternyata turun fatwa dari Yaman sah. Ya, fatwa dari Yaman sah. Dan itu bertentangan dengan fatwa Habib Utsman bin Yahya.
yang tidak mengesahkan. Nah, itulah kemudian ketika ada fatwa dari Yaman, bahkan sampai 2 fatwa. Yang pertama dari seorang qadhi atau mufti di Siwul, Hadramut. Yang kedua dari Habib Abdurrahman sendiri, yang tadi saya ceritakan itu, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf. Beliau juga mengeluarkan fatwa bahwa sah. Sehingga ketika itu Ba'alawi Indonesia bahkan marah kepada Habib Yaman. Marah kepada Habib Yaman karena Habib Yaman tidak mendukung fatwa yang di Indonesia. Sehingga kemudian karena saking jengkelnya, karena saking nggak sukanya dengan Habib Yaman, Rabithah Alawiyah tidak mau berguru ke Yaman. Maka Rabithah Alawiyah mengundang seorang syekh dari Mekah asal Sudan, dia itulah Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati kemudian dibawa ke Indonesia untuk menjadi guru besar di Rabithah Alawiyah, di guru besar di mana, di Jabal Khair itu kan. Dan ketika Syekh Surkati datang ke Indonesia, begitu disanjung oleh Ba'alawi Indonesia, oleh tokoh-tokoh Rabithah Alawiyah, begitu disanjung sampai bukan hanya menyanjung, dibanding-bandingkan dengan ulama di Yaman. Menyanjung Syekh Surkati dan menghina ulama Yaman. Rabithah Alawiyah ketika itu menyanjung Syekh Ahmad Surkati dan merendahkan Habaib Yaman karena Habaib Yaman tidak mau mendukung fatwa bahwa pernikahan tadi tidak sah. Dan sebetulnya ketika banyak orang-orang Yaman kemudian hijrah ke Indonesia, karena kan begini, jadi awalnya yang datang tidak banyak dari Yaman datang ke Indonesia, ke Jawa untuk bekerja, namun ternyata setelah setahun 2 tahun orang-orang yang kerja di Jawa itu kok ngirim duit banyak ke Yaman. Sehingga oleh karena itu Ba'alawi yang di Yaman tertarik untuk ikut juga hijrah ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sehingga berbondong-bondonglah Ba'alawi ke Indonesia dan ketika itu Habaib Yaman marah. Habaib Yaman melarang Ba'alawi untuk datang semuanya ke Indonesia, ke Jawa. Jangan tinggalin Hadramut, jangan tinggalin tanah leluhur kita. Biarlah kita hidup miskin di sini. Jadi mereka marah, nggak suka, bahkan marah ketika banyak Ba'alawi datang ke Indonesia. Jadi sebetulnya banyak yang melanggar ya oleh habib-habib mereka, oleh tokoh-tokoh mereka, oleh sesepuh mereka. Jangan pergi, mereka tetap pergi. Nah, itulah melanggar kan, orang yang melanggar sesepuh mereka, melanggar habaib, tetap maksa ke Jawa dan akhirnya di Jawa ada konflik, ada masalah sehingga memalukan. Bukan hanya bagi orang Yaman, bukan hanya bagi orang Hadramut, tapi pertikaian mereka ketika itu membuat malu semua bangsa Arab. Sampai ketika bertikai itu mereka ada yang sampai saling bunuh dan berbagai hal keji dilakukan antar mereka, sehingga kemudian kerajaan Saudi berusaha mendamaikan, kerajaan Al-Qatiri Yaman berusaha mendamaikan dan semuanya gagal. Nah, itulah kondisi Ba'alawi ketika itu. Sehingga ketika mereka berantem, mereka bertikai, tentunya kan keributan itu mengganggu pribumi. Pribumi sedang mikir gimana mau berjuang, gimana mau merdeka, sementara Ba'alawi dan non Ba'alawi di sini berantem seperti itu. Nah, itulah kalau memang mau dimasukkan bahwa ini adalah episode tersendiri bahwa Ba'alawi juga pernah bikin jengkel orang-orang pribumi, yaitu ketika Ba'alawi bertikai, berantem dengan orang-orang yang non Ba'alawi ketika itu. Begitu Pak Yusuf. Baik, Pak Kiai, di sini juga saya membaca buku Anda ini ya, buku Anda tentang soal kafaah ini, tentang soal kafaah, dan ini menjadi pengalaman Anda sendiri nih Pak Kiai gitu ya. Ada katakan ketika awal-awal bahwa perjuangan Anda menikahi, ini boleh saya sebutkan ya, di mana di buku? Yang pertama mengenai sebentar ya. Ini ada salah satunya bahwa istri pertama saya adalah dari keluarga bin Yahya. Ini menarik bagi saya, bagaimana perjuangan Pak Kiai gitu ya, dengan mertuanya ketika menikahkan Anda. Sang mertua mengatakan bahwa jika itu tidak boleh, coret saja nama saya di Rabithah. Ini tentu menjadi hal yang menarik dan pengalaman pribadi Anda untuk sebagai pejuang kafaah. Mungkin bisa bolehlah sedikit saja berbagi. Silakan. Baik, sebetulnya Pak, saya tidak punya konflik dengan Ba'alawi terkait pernikahan saya itu. Artinya gini, ketika saya menikah dengan
istri saya yang pertama ya, yang Mbak Alawi dari bin Yahya, Mbak Alawi tidak meributkan itu. Dan bukan karena mereka menerima sebetulnya. Kenapa mereka nggak meributkan saya menikahi bin Yahya? Ya karena memang ketika itu saya melakukan hal yang lebih besar dari itu bagi mereka ya. Ya, lebih ekstrim dari itu, yaitu mengumpulkan keluarga Wali Songo. Kan? Saya mengumpulkan keluarga Wali Songo dan mereka merasa sangat keberatan dengan itu, sehingga saya menikahi Mbak Alawi dianggap hal kecil lah dibanding yang satunya begitu lah. Sehingga ketika saya menikah dengan istri saya ini, boleh dibilang nggak ada hambatan sama sekali, karena emang begini, mertua saya memang sejak leluhurnya mereka sudah biasa mempribumi. Ini juga perlu saya jelaskan karena kadang-kadang orang salah paham, dipikir saya membela karena istri saya, karena koalisi, bukan. Jadinya begini, Pak Yusuf, leluhur datuk daripada mertua saya itu namanya Habib Awad. Beliau datang ke Jawa dan langsung menikah dengan putri Adipati Semarang. Artinya sejak datang langsung mempribumi, langsung menikahi putri Adipati Semarang. Pertama. Yang kedua, anak-anak beliau pun tidak semuanya pakai Habib. Anak beliau bahkan banyak yang pakai gelar Raden. Betul-betul mempribumi, bertradisi pribumi, berpakaian pribumi, semuanya pribumi. Dan diantaranya tokoh yang sangat terkenal sekali, yaitu Raden Saleh Syarif Bustaman. Seorang pelukis legendaris, itu adalah sepupu sekianlah dengan mertua saya. Artinya sama-sama dari keturunan Habib Awad tadi. Artinya di keluarga istri saya ini memang sudah terbiasa menikah dengan orang pribumi, bertradisi pribumi, semua pribumi. Bahkan mertua saya ini sangat jarang bergaul atau ngumpul dengan sesama habaib. Ngumpulnya dengan orang-orang Sunda, begitulah. Begitulah, artinya saya tidak mengalami satu hal yang berat ketika saya melamar istri saya. Bahkan saya dengan terus terang waktu bilang, saya kan waktu itu sudah melamar ya, cuman ketika ngelamar saya lupa menjelaskan satu hal. Saya bilang ke mertua saya bilang waktu itu, saya panggil Ami, saya lupa menjelaskan satu hal. Apa? Saya memang punya riwayat nasab ke Sunan Ampel yang katanya Wali Songo itu adalah Abdul Khan Ba'alawi. Namun seandainya saya minta buku pengesahan nasab ke Rabi'atul Alawiyah, kayaknya nggak bakal dikasih. Jadi saya akan terus terang bahwa kalau memang menantu Ami itu harus Habib yang resmi tercatat oleh Rabi'atul Alawiyah, artinya saya tidak memenuhi syarat. Saya memundur. Saya bilang saya mundur. Dan saya sama sekali nggak sakit hati karena salah saya nggak bilang dari awal begitu. Saya nggak sakit hati. Dan subhanallah beliau pun langsung menerima saya dengan baik. Menerima, artinya menunjukkan betapa beliau menerima saya. Dan ternyata memang banyak keluarga beliau yang menikah dengan bukan Habib. Gitu kan? Dan bahkan kemudian yang tadi antum bilang, pernah ada desas-desus orang Rabi'atul Alawiyah mau ke rumah mertua saya itu, mau mempermasalahkan lah karena bermenantukan saya. Itu abah mertua saya bilang begini, kalau Rabi'atul Alawiyah nggak setuju, coret namaku dari Rabi'atul Alawiyah. Coba begitu beliau dengan gagahnya, dengan tegasnya beliau mengatakan itu, beliau membela saya lah, dan saya bangga dengan itu. Demikian Pak Yusuf. Baik, maaf tadi ya sedikit saya pertanyakan tentang pribadi Pak Kiai ya. Semoga ini menjadi sharing saja gitu intermezzo. Tetapi yang lebih menariknya bahwa ketika itu Anda membuat sebuah forum Azmatkan, forum keluarga Wali Songo Azmatkan ya. Mungkin boleh di-share sedikit, silakan Pak Kiai. Baik, Pak Yusuf. Jadi saya itu sejak 2003 ya, itu mulai mempelajari riwayat nasab para kiai. Karena waktu itu di Mekah ya, saya lagi di Mekah dengan beberapa kiai sedang umroh ngomongin soal nasab. Nah, mereka bilang kita ini kan banyak yang punya nasab ke Wali Songo katanya. Katanya Wali Songo itu Habib, berarti kita Habib gitu kan? Hanya ada yang tertawa lah, mereka tertawa. Tapi Habib pesek begini mana diterima katanya, mana mungkin diterima katanya. Nah kemudian kalimat itu selalu mengiang di telinga saya. Dan kemudian membuat saya serius mempelajari catatan-catatan nasab atau riwayat nasab yang dipegang oleh kiai-kiai. Sehingga tahun 2005 itu saya megang
sekitar 100 keluarga kiai dari Jawa Timur sampai Banten yang ternyata mereka memiliki riwayat ke Wali Songo. Nah, ketika itu semua sepakat bahwa Wali Songo itu Azmat Khan Ba'alawi. Semua sepakat, termasuk orang-orang yang sekarang menentang Ba'alawi yang dulunya bersama saya. Artinya bahwa Wali Songo itu adalah Azmat Khan Ba'alawi. Sehingga karena Azmat Khan ini ketika itu diakui oleh habaib, oleh bahkan habaib Yaman mengaku itu bahwa Wali Songo itu Azmat Khan, dan di Indonesia keluarga kita juga tidak ada yang menentang itu. Maka saya pikir baguslah kita gunakan nama Azmat Khan itu untuk menjalin silaturahim gitu kan. Maksud saya mau silaturahim dengan Habib juga bahwa kita masih keluarga gitu kan. Dan bukan untuk menjadi Habib. Ini juga yang perlu saya luruskan. Saya bolak-balik meluruskan itu tapi orang banyak nggak dengar mungkin. Jadi sama sekali saya itu tidak mau menjadi Habib. Bahkan saya dengan Habib Taufik yang rekamannya sudah beredar itu, saya bilang, Beb, bahkan seandainya Rabita Alawi yang menerima keluarga Wali Songo sebagai Azmat Khan, mengusahakan misalnya, kami tetap nggak mau jadi Habib. Kami tetap Kiai, tetap Gus, tetap Lora, tetap Tubagus, yang Habib cukup kalian gitu. Karena tujuan kami berhimpun ini, pertama silaturahim. Yang kedua, untuk sosialisasi manhaj dakwah bahwa kita adalah keturunan orang-orang pejuang, bahwa kita harus berjuang, harus punya jiwa pejuang, kan? Leluhur kita ulama, kita harus punya kepedulian kepada dunia ilmu. Itu maksud saya. Namun kemudian rupanya banyak yang salah paham, ya, atau kita sebutlah oknum yang kemudian menyikapi berdirinya lembaga ini dengan tidak baik. Saya tidak mau cerita banyak di sini, bisa baca di buku itu lengkap sekali. Intinya, kesimpulannya, banyak dari pihak Rabita Alawiyah, ya, anggota Rabita Alawiyah, bahkan Rabita Alawiyah sendiri, saya tegaskan, bahkan Rabita Alawiyah sendiri bersikap tidak baik ketika saya munculkan itu. Dan itulah yang kemudian membuat teman-teman kita yang bergabung itu sakit hati gitu kan. Siapa yang nggak sakit hati kemudian dibilang nasamu palsu, dibilang kamu ngaku-ngaku gitu kan. Sehingga kemudian lembaga ini karena kemudian menimbulkan ketidaknyamanan, saya pun tertutup hingga akhirnya kemudian muncullah versi baru, ditemukan versi baru, ternyata bukan Azmat Khan, ternyata Al-Kadhimi, ada yang bilang ternyata misalnya Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Kudus, ternyata Al-Jailani. Sejak muncul itu, saya kemudian lembaga Azmat Khan ini betul-betul saya tutup rapat-rapat. Kenapa? Karena begitu muncul versi-versi baru ini, bahkan di kalangan keluarga Wali Songo sendiri, mereka berantem menyalahkan yang lain gitulah. Sehingga sejak saat itu saya kemudian sudah menutup, tidak menerima pendaftaran dan lain-lain gitu kan. Itu terkait dengan Azmat Khan. Jadi Azmat Khan itu karena memang habaib sendiri yang mengklaim, menganggap bahwa Wali Songo itu adalah Azmat Khan, gitu kan? Intinya mereka yang bilang bahwa Wali Songo itu Azmat Khan, sehingga kami ikut itu. Bahkan ketika saya di Jeddah waktu itu pernah dipertemukan dengan habaib dari Yaman, semua memeluk saya. Oh Azmat Khan, oh muluk, sampai nyebut muluk, artinya ini anak raja-raja gitu kan, karena Azmat Khan dikenal di mana di Yaman adalah raja-raja, raja di Banten, raja di Jawa, raja di Palembang dan sebagainya gitu kan. Saya itu begitu dihormati sampai ketika saya dipeluk, diciumi oleh habaib di Jeddah itu, ketika itu Ramadan, banyak tamu dari Jeddah, saya dipeluk, dicium, saya nangis sampai. Saya di Indonesia dimusuhin, di sini malah dipeluk-peluk, saya bilang gitu. Itulah bagaimana awalnya saya itu mendirikan Azmat Khan, dan kemudian orang-orang yang dulunya bergabung di Azmat Khan dan karena diserang, dipersekusi, direndahkan oleh oknum Ba'alawi, maka saya kadang-kadang ketika orang bilang oh itu sakit hati, itu karena sakit hati dulu, sebetulnya anggaplah betul sakit hati, berarti kan yang lebih salah yang bikin sakit hati. Betul tidak Yusuf? Ada orang nih sakit hati, disakitin hatinya, akhirnya balas. Yang salah duluan kan yang menyakiti hatinya gitu. Kalaupun benar sekarang ini, misalnya ada nuduh sekarang ini itu orang-orang sakit hati, ya memang sakit hati misalnya. Tapi kan ada yang menyakiti. Siapa yang menyakiti itu? Mestinya kalau mau adil, yang menyakiti duluan yang disalahkan.
Siapa dulu yang usil dengan nasab orang duluan, itu disalahkan. Artinya kadang-kadang ada orang muncul sekarang sok bijak, kemudian jangan usil dengan nasab orang. Dulu kemana Anda ketika nasab kami diusili? Ketika mereka usil dengan nasab kami, kalian kemana? Kok nggak muncul sok bijak seperti sekarang? Nah, kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi orang sekarang kadang sok bijak, kemudian jangan usil dengan ini, jangan ini. Padahal dulu justru orang-orang yang sekarang dianggap usil itu, orang-orang yang sekarang dianggap usil itu, dulu mereka adalah korban. Dan ketika mereka diusili, ketika mereka dizolimi, tidak ada yang berani melawan untuk mereka. Jadi kalau mau adil, siapa yang salah duluan? Siapa yang suka usil duluan kepada nasab orang? Mereka yang harus minta maaf duluan. Begitu Pak Yusuf. Iya, menarik ini perjuangannya. Tapi yang menarik di sini sekarang justru menjadi titik balik kalau saya lihat. Ketika Anda berjuang memperjuangkan bagaimana nasab Wali Songo, kemudian banyak benturan, banyak cemoohan, dan mungkin ya serangan secara ini ya, secara verbal lah gitu ya, bukan secara fisik. Tetapi sekarang yang menjadi persoalan kembali bahwa justru kajian Kiai Imad ini muncul bahwa mempertanyakan gitu ya, sehingga ada kajian-kajian seperti itu sehingga masyarakat awam pun mempertanyakan kembali. Benar nggak ini? Jika melihat polemik sekarang ini, bagaimana Pak Kiai itu melihat perspektif Pak Kiai ini? Polemik antara kajian Kiai Imad, kemudian juga dampak secara sosiologis juga cukup luar biasa ini sambutannya, dan juga dampak secara gerakan sosial. Saya kemarin juga podcast dengan aktivis NU Solo Raya. Mereka juga melakukan sosialisasi ini terhadap kajian-kajian yang dilontarkan oleh Kiai Imad. Mungkin bisa melihat perspektif gerakan ini kok sepertinya sekarang itu begitu gencar dan masyarakat mulai tercerahkan dengan kajian ini. Bagaimana Pak Kiai melihatnya? Ya, kalau kita melihat cerita tadi Pak Yusuf, bahwa belasan tahun yang lalu kan pihak atau kalangan Ba'alawi yang yang mempermasalahkan nasab keluarga Wali Songo kan, sekarang terbalik gitu kan ya, terbalik, justru Ba'alawi yang dipermasalahkan oleh banyak orang nasabnya gitu kan ya. Maka bagi saya atau bagi siapapun yang masih menerima nasab Ba'alawi, artinya tidak membatalkan nasab Ba'alawi. Bagi siapapun yang tidak membatalkan nasab Ba'alawi dan tahu ceritanya bahwa dulu Ba'alawi duluan yang mempermasalahkan nasab Wali Songo, maka konflik sekarang ini dianggap sial lah, bagi sialnya Ba'alawi gitu kan. Sialnya Ba'alawi. Dulu mereka bikin gara-gara, sekarang ada yang mereka digara-garain juga gitu kan ya. Jadi saya sering ngomong saya dengan pendukungnya Ba'alawi ya. Kalau saya kan tengah-tengah, nggak dukung siapa-siapa. Saya sering ngomong dengan pendukung Ba'alawi. Ketika mereka marah-marah dengan Kiai Imad, itu Kiai Imad zalim. Saya bilang itu artinya ya kita harus lihat sejarah kedepannya, sejarah sebelumnya gitu. Dulu bagaimana, apa yang terjadi. Dulu mereka yang bikin gara-gara, sekarang mereka digara-garain sama orang gitu kan. Jadi ya mesti introspeksi diri lah gitu. Dan ya mohon maaf lah, kalau saya sih kalau mau minta maaf ya sekalian minta maaf atas kasus-kasus Rabitatul Alawiyah zaman dulu, ketika bikin gaduh di negeri ini, bikin nggak nyaman pribumi. Minta maaf lah Rabitatul Alawiyah atau Ba'alawi atas kejadian itu, yang pertama. Yang kedua, minta maaf lah bahwa banyak di kalangan mereka dulu yang bikin gara-gara mendustakan nasab keluarga Wali Songo itu kan. Jadi yang salah duluan minta maaf duluan gitu. Begitu Pak Yusuf, bahwa ketika harus berdamai artinya ya harus ngaku salah yang salah. Yang salah siapa gitu kan. Yang salah siapa? Yang salah siapa atau siapa duluan gitu. Sehingga yang salah duluan ya minta maaf duluan gitu.
Saya jadi teringat Pak Yusuf, dulu ketika Ba'alawi berkonflik dengan apa namanya non Ba'alawi, anggaplah karena mereka pakai nama Al-Irsyad, anggaplah Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun. Ketika dulu Ba'alawi itu berkonflik dengan Irsyadiyun, konflik itu berlangsung 36 tahun. 36 tahun mereka saling caci. Bahkan berantem, berkelahi. 36 tahun. Baru berhenti ketika Jepang masuk ke Indonesia. Jepang nyerang dengan lebih kejam daripada Belanda, baru kemudian mereka kotar-kacir, baru mereka nggak mikir konflik. Mikir keselamatan masing-masing. 36 tahun. Ba'alawi dulu berkonflik dengan Irsyadiyun 36 tahun. Sekarang Ba'alawi berkonflik dengan Irsyadiyun baru setahun lebih. Baru setahun lebih. Sehingga kalau misalnya ini bakal lama, ya dulu juga 36 tahun kan. Ini kayaknya nggak bakal selesai nih dengan Ba'alawi dengan Imadiun, ini bakal lama nggak? Dulu 36 tahun. Dan bagaimana cara mendamaikannya? Saya jadi teringat dengan upaya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf, Mufti Hadramut, ketika beliau hendak mendamaikan Ba'alawi dan Al-Irsyad. Dan ketika itu Rabithah Alawiyah yang tidak mau. Rabithah Alawiyah menolak, tidak mau. Al-Irsyad begitu diajak, ayo damai, mereka siap berdamai. Rabithah Alawiyah yang tidak mau. Itu zaman dulu, nggak tahu sekarang. Kalau dibuat damai, apakah sama seperti dulu nggak mau atau bagaimana? Dan kalau mau, misalnya mau damai, saya jadi ingin mengutip syarat damai yang dibuat oleh, yang disiapkan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Kata beliau, kalian kalau mau damai, ikuti 3 syarat. Yang pertama kata beliau, ijtinabus sibab, hindari saling mencaci. Nah, kalau mau damai, pertama hindari saling mencaci. Ini kata Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Saqaf kepada Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad, kepada Ba'alawi dan Irsyadiyun ketika itu. Hindari sibab, yaitu saling mencaci. Yang kedua, ar-ruju'u fi kulli ma yakhtalifuna fihi ila madhhabil biladil hadramiyah al-wahid wa huwa al-madhhab asy-syafi'i. Ini konteksnya beliau ya, bahwa ketika ada perbedaan, ada perselisihan, kembalilah kepada madhab leluhur di Hadramaut. Ini konteksnya beliau. Kalau konteksnya begini, kalau ada perbedaan, kembalilah pada madhab leluhur Indonesia, yaitu Wali Songo. Bagaimana Wali Songo? Wali Songo berdakwah nggak bawa nasab. Wali Songo dikenal orang, dihormati orang bukan karena nasab, karena prestasi. Ya sudah, biar nggak ribut ke depannya, nggak usah bahas nasab lagi, nggak usah di depan umum, di panggung-panggung, saya anak fulan, saya bin fulan, saya marga fulan, nggak usah itu. Seperti Wali Songo saja. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, mubadalatul huquqil islamiyah, saling memberikan hak sebagai seorang muslim. Ya, bahwa jangan ada statement-statement yang kemudian dipahami pengkastaan dan sebagainya, bahwa kita di depan Allah sama, bahwa yang Arab maupun yang bukan Arab, Allah hanya memuliakan siapa yang bertakwa. Ini yang ketiga. Kalau sekarang ini Ba'alawi dan Imadiun mau berdamai, saya rasa 3 ini kita meniru konsep yang dibuat oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Beliau dulu gagal. Habib Abdurrahman dulu gagal mendamaikan Ba'alawi dengan Irsyadiyun. Siapa tahu konsep ini justru bisa dipakainya sekarang, yaitu untuk mendamaikan antara Ba'alawi dan Imadiun. Begitu Pak Yusuf. Nah, mungkin sebagai penutup, bagaimana harapan Anda, Pak Kiai, terhadap konflik sekarang ini? Kalau Al-Irsyad dengan RA itu 36 tahun, nah tadi Anda mengatakan bahwa ini akan panjang. Nah, harapan dari Pak Kiai sendiri bagaimana nih dari konflik atau ekses konflik ini terhadap umat? Ya, kalau dulu Rabithah Alawiyah dengan Irsyadiyun sampai 36 tahun, saya berharap Rabithah Alawiyah dengan Imadiun tidak sampai melebihi 36 bulan. barangkali angka 36-nya mungkin tetap dipakai, tapi pakai bulan dengan tahun. Artinya semoga segera berakhir. Dan sebetulnya Pak Yusuf, sejak awal
kajian Kiai Imad muncul, itu saya berupaya agar kajian itu objektif. Ketemu dulu pihak Rabitatul Alawiyah atau Ba'alawi dengan Kiai Imad, diskusi santai, ngobrol, bangun dulu hubungan kekerabatan, ukhuwah Islamiyah, bahwa kita bersaudara, supaya kajian itu berjalan dengan ilmiah, tidak ada caci maki. Itu dari awal yang saya upayakan. Ketemu dulu, karena kalau nggak ketemu kan nggak kenal. Kalau nggak kenal, orang kan lebih mudah mengumpat kepada orang yang nggak dikenal. Kan? Kalau sudah kenal, apalagi ada hubungan baik, tidak akan mengumpat. Artinya betul-betul objektif. Maka ketika saya bilang, ayo damai, bukan berarti menghentikan kajian. Bukan berarti saya menutup, nggak boleh. Artinya gini, walau bagaimanapun, Kiai Imad sejak awal itu muncul atas nama kajian ilmu, gitu kan. Kalau sudah pakai label ilmu, kita nggak boleh nolak. Kita nggak boleh nolak. Dan kita nggak boleh suudzon, enggak, dia karena benci aja, nggak boleh juga. Nggak boleh bilang, Kiai Imad itu karena benci, karena dendam. Nggak juga boleh juga. Karena benci, dendam itu isi hati orang. Kita nggak boleh menghukumi isi hati orang. Ya udah, beliau bilang ini ilmiah, ya sudah ilmiah. Kita jawab dengan ilmiah. Hindari caci maki. Nah, karena dari awal susah dipertemukan dua pihak itu, akhirnya keburu jengkel di bawah, yang banyak caci maki kan di bawah. Di bawah. Itulah maksud saya, ada hubungan. Kalau ada hubungan baik, walaupun berbeda, nggak akan sampai caci maki. Kiai Imad dengan saya, sampai sekarang, ya walaupun saya diblokir, sudah lama sama Kiai Imad, saya diblokir sama Kiai Imad, WA saya. Tapi saya yakin, di hati Kiai Imad ada sayang pada saya. Artinya kami dulu biasa diskusi, ada sayang. Itu sebabnya, sampai sekarang, walaupun saya berbeda dengan Kiai Imad, saya nggak pernah dengar Kiai Imad ngaci maki saya. Saya tidak pernah dengar Kiai Imad merendahkan saya, nggak pernah. Kenapa? Karena kami ada hubungan baik. Begitu juga Kiai Imad dengan yang lain. Seandainya ada hubungan baik, saya yakin nanti yang terlontar itu bahasa santun. Karena nggak pernah ketemu, nggak pernah berhubungan. Akhirnya kepancing omongan sana sini, kepancing bagian bawah nih. Yang bawah-bawah nih kadang-kadang ngomongnya mulai nggak enak, mulai jelekit, mulai bikin sakit hati. Karena kalau ngomongnya nggak enak, percuma kita punya dalil. Dalil kita sekuat apapun, kalau kita sampaikan dengan narasi-narasi provokatif, narasi-narasi yang nampak nggak suka, maka pihak lawan nggak akan dengerin. Capek-capek kita nulis, capek-capek kita mengkaji, yang kita sampaikan nggak akan didengerin. Kenapa? Karena di mata mereka kita benci. Di mata mereka kita dendam. Nah, saya ingin buang itu sejak awal. Jangan sampai ada anggapan bahwa Kiai Imad itu karena benci, karena jengkel. Begitu juga sebaliknya. Jangan ada anggapan bahwa Ba'alawi yang melawan itu, yang membantah itu juga karena benci, karena jengkel, supaya betul-betul ilmiah. Jadi ketika saya bilang ayo berdamai, bukan berarti hentikan, jangan bahas-bahas lagi masalah kajian-kajian sejarah, katanya ada pembelokan sejarah, katanya ada pembelokan kuburan. Saya sudah lama dengar itu. Pembelokan kuburan itu tahun 2006 saya sudah banyak keluhan dari kiai-kiai. Cuman ketika itu karena saya bukan spesialis kuburan, saya nggak respon. Saya kan ketika itu hanya masalah nasab, meneliti nasab, catatan nasab riwayat, bukan ngurus kuburan. Sehingga ketika itu banyak kiai-kiai ngadu ke saya, kuburan diganti ini. Saya nggak gubris itu. Artinya ini memang hal yang perlu dikaji, perlu diluruskan, tapi dengan santun. Jadi saya bilang damai itu artinya bukan menghentikan kajian-kajian, bukan menghentikan upaya-upaya pelurusan, tapi damai itu artinya mulai dari awal bahwa kita mengkaji karena Allah. Karena untuk mengungkap kebenaran, ya, sehingga kemudian yang muncul narasi-narasi santun, narasi-narasi yang baik, bahwa kita menegur, kita bahkan marah itu karena sayang, bukan karena benci. Itu sebabnya ketika buku ini saya tulis 200 halaman banyak mengkritik Rabitatul Alawiyah, judulnya saya kasih tetap sayang habaib, supaya kritikan ini tidak dianggap benci. Justru karena sayang maka mengkritik, karena saya ingin mereka berubah. Orang yang tidak baik itu saya ingin mereka berubah, makanya saya kritik. Jadi kritikan itu adalah karena cinta. Apa yang kita upayakan, yang kita kerjakan, itu karena cinta, ingin yang terbaik untuk semua saudara kita. Jadi sekali lagi jangan dipahami, saya ngajak damai artinya udah jangan bahas-bahas lagi, udah biarin yang mau malusin kuburan biar sepuas-puasnya, bukan begitu maksudnya. Artinya damai itu artinya ayo dari awal lagi, dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan. Kan sudah pakai sorban, pakai udah
pakai gelar kiai, masa begitu? Yang elegan lah, yang pantas dengan serbannya, yang pantas dengan penampilannya, dengan gelarnya, bahwa ini diskusi ilmiah dan santun. Itu yang saya maksud dengan ajakan damai. Begitu Pak Yusuf. Ya, menarik penjelasan dari Kiai Haji Ali Badri Masyhuri. Tentu banyak hal yang kita dapatkan informasinya. Kajian ilmiah ini memang menjadi concern bahwa kajian nasab, saya sepakat dengan Kiai Badri bahwa kajian nasab adalah forum ilmiah, ya, diselesaikan dengan cara ilmiah. Memang eksesnya ini luar biasa. Kalau saya kemarin berbicara dengan Solo Raya yang mengatakan bergerak bagaimana mensosialisasikan, disinilah teori new social movement atau gerakan sosial memang terjadi. Dampak dari kajian tersebut. Sebetulnya saya menikmati ini perdebatan antara Kiai Imad dengan Gus Rumel. Saya setel dulu ini sebagai penutup ya Kiai, mungkin nanti closing statement, tetapi sedikit saya coba. Ini diskusi yang menarik menurut saya. Kedua anak muda NU yang punya concern di dalam kajian tentang nasab, walaupun ini adalah berbeda pendapat antara Kiai Imad dengan Gus Rumel, tetapi ini patut dicontoh. Mas Rumel sepakat dengan saya bahwa tidak ada kitab satupun yang mu'tabarah dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9. Saya hanya mendengar Al-Jawharus Sapab. Apa sebelumnya itu enggak mendengar? Coba diulangi lagi. Oke, untuk kitab yang muktabar versi cetak, aku harus pakai tafsir, guys. Versi cetak yang bisa diakses sekarang itu cuma ada 2. Tarikh Hadramaut, berarti kan abad di atas abad ke-9, dan Al-Jawharus Sapab itu yang paling tua. Tapi kalau yang saya dapatkan semuanya itu kan beberapa nukilan-nukilan orang. Ya? Sebelum abad 9 belum ada. Yang ada hanyalah beberapa nukilan ya, ini dari reportase orang yang personal. Oke, berarti tidak ada kitab yang mu'tabarah yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip yang kita bisa akses yang menyebutkan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada ya? Sepakat itu ya? Ya, itu dulu. Kita mulai dari sana dulu. Oke. Karena itu penting bahwa memang kita sepakat tidak ada satu kitab pun yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa sampai abad 9 dari kitab-kitab mu'tabarah baik yang sudah dicetak maupun masih versi manuskrip yang bisa diakses melalui perpustakaan yang ada di Timur Tengah, di Eropa, bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Itu tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, kita harus sepakat bahwa tidak ada gelar untuk Ahmad bin Isa sebagai gelar Al-Muhajir sampai Zain bin Smith di abad ke-12 menyebutkannya. Sumel juga sepakat itu. Kalau itu di Al-Jawharus Sapab ada penyebutan Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Kalau saya memprediksi itu kitab ditulis tahun 820. Jadi sebelum abad setelah itu kemungkinan besar itu berdasarkan kepopuleran dan orang pertama yang tua yang naskahnya. Al-Jawharus Sapab menyebutkan ada Al-Muhajir. Ya betul. Tapi sebelum Al-Jawharus Sapab tidak ada ya kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Belum ada kecuali pengakuan dari orang per orang ahli muhaddisin di dalam sabatnya, di dalam isnadnya. Baik, pemirsa pada Suara TV, memang eksesnya positif dan negatif. Sosok Kiai Imad hadir mencerahkan dengan kajiannya, kemudian juga muncul sosok Gus Rumel dengan kajiannya. Ini dua tokoh muda NU yang saya lihat dampak positifnya dahsyat. Saya lihat kenapa? Kembali mengkaji turos-turos klasik, kembali khazanah keilmuan itu digeluti, dan juga Kiai Badri juga
produktif menulis. Saya lihat ini tulisannya luar biasa, itu banyak di Facebook, kemudian juga menjadi sebuah buku. Ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi positifnya, ini memacu adrenalin kita, memacu intelektualis kita untuk berkarya secara positif. Apapun itu bentuknya sebuah polemik, bagaimana kita mensikapinya. Ketika kita menyikapi secara positif, maka muncullah karya. Tetapi kalau kita menyikapi dengan kemarahan, maka yang muncul adalah sumpah serapah. Saya kasih waktunya ke Kiai Badri untuk membuat sebuah closing statement dari perkembangan konflik Ba'alawi di Indonesia. Silakan Pak Kiai. Baik, Pak Yusuf, sebagai penutup saya, banyak orang yang menganggap saya abu-abu. Tidak ke sana, tidak ke sana, tidak ke sini. Tidak putih, tidak hitam. Ada juga yang menganggap saya berpijak di dua kaki kan, cari aman dan sebagainya. Perlu saya perjelas bahwa kalaupun saya disebut abu-abu, abu-abu itu juga ada harganya. Ketika Pak Yusuf beli cat putih, ada harganya Pak Yusuf. Ketika memilih cat hitam, ada harganya. Apakah karena abu-abu kemudian gratis? Kan tidak. Artinya sebagaimana cat warna putih ada harganya, harus dibeli. Cat warna hitam juga ada harganya, harus dibeli. Cat abu-abu juga ada harganya, harus dibeli. Artinya ketika saya punya pendapat seperti ini, baik punya pendapat abu-abu itu, saya bukan tidak punya dalil. Bukan saya di tengah-tengah karena tidak bisa tidak punya dalil untuk membela si A dan tidak punya dalil untuk membela si B, tidak. Saya tengah-tengah juga punya dalil. Dan saya tegaskan, ketika saya berbeda dengan Kiai Imad dalam satu hal, saya siap berdebat dengan beliau. Dan ketika saya berbeda pendapat dalam satu hal dengan Rabitatul Alawiyah, saya pun siap berdebat dengan Rabitatul Alawiyah. Artinya, saya punya posisi saya sendiri. Jadi kalau memang dianggap ada dua kubu sekarang, ada Rabitatul Alawiyah, ada Kiai Imad, sebetulnya 3 kubu. Saya juga punya kubu itu sendiri. Kalau ada Imadiun, ada Badriun juga, dan saya juga punya pendukung. Artinya bukan berarti saya abu-abu nggak punya pendukung, banyak kiai-kiai yang sepaham dengan saya. Tapi karena memang saya kan diem, mereka pun diem. Artinya posisi saya ini juga posisi yang berdalil, bukan di tengah-tengah nggak punya dalil. Saya siap, apa yang saya berbeda dengan Kiai Imad, saya siap berdebat dengan Kiai Imad. Apa yang saya berbeda dengan Rabitatul Alawiyah, saya siap berdebat dengan Rabitatul Alawiyah. Itulah yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian, bahwa saya tengah punya dalil dan saya tengah karena saya ingin keduanya bisa saya pertemukan, bahwa silakan terus berjalan diskusi ini, tapi dengan santun, bahkan didasari dengan rasa cinta sebagai sesama muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Suka dan kepada Bapak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, Kiai Badri. Mudah-mudahan kita bisa podcast kembali dengan narsum. Kalau bisa mungkin nanti apa dengan Kiai Imad, dengan siapa, ini lebih menarik ini dari dinamikanya. Dan juga kepada netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.